Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, yakni berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita sehari-hari. Saya Pendeta William Suryajaya, saat ini melayani di GKI Kutisari Indah, Surabaya. Nah, renungan kita pada hari ini diambil dari Renungan Harian Wasiat tanggal 10 Juni 2025 berjudul Mewariskan Obor Iman. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami akan baca dan renungkan bersama. Dan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 48. Dan kita akan bersama membaca secara khusus ayat yang ke-15. Mazmur 48 ayat yang ke-15 tertulis demikian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sahabat YKB yang kasih Tuhan, John M. Dresser dalam bukunya Orang Tua Penerus Obor Iman menyatakan bahwa jika satu generasi gagal meneruskan obor iman, maka generasi berikutnya tak akan mengenal Allah dan akan hidup dengan mengabaikan kehendaknya. Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya meneruskan iman kita kepada generasi berikutnya. Nah, pemazmur dalam Mazmur 48 mengajak kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam perjalanan hidup kita kepada generasi berikutnya. Hal ini penting agar kasih Tuhan terus dikenal dan dirasakan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Manfaat lain dari menceritakan kasih setia Tuhan adalah yang pertama, membangun iman dan karakter. Menceritakan kebaikan Tuhan menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya untuk memahami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yang diperlihatkan dalam kasih kepada sesama. Nah, manfaat yang lain yang kedua adalah menguatkan komunitas keluarga dan gereja. Karena ketika kita berbagi kisah mengenai kebaikan Tuhan, kita memperkuat ikatan dalam keluarga dan komunitas gereja, tempat di mana kita berada, agar berpegang teguh pada Tuhan. Nah, manfaat yang ketiga adalah mempersiapkan generasi yang tangguh. Ketika generasi berikutnya mengimani kebaikan Tuhan, maka mereka akan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita meneruskan obor iman kita kepada generasi berikutnya untuk memastikan bahwa kasih Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk menceritakan kasih dan kebaikan-Mu kepada generasi berikutnya, agar mereka juga boleh mengenal dan merasakan kasih-Mu dan mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.